Tahun ini yaitu tahun 2021, Vivo Indonesia merilis produk profesional fotografi terbarunya, yaitu Vivo X60 Pro. Hai guys, selamat datang kembali di iGadget bersama aku Yusri Putra, dan di video kali ini kita akan mereview Vivo X60 Pro. Harganya juga bisa dibilang bersaing dengan flagship yang ada saat ini, yaitu di angka 9,99 juta rupiah. Kalau mau ditanya handphone apa sih yang nyaman digenggam, aku bisa bilang dengan yakin kalau si Vivo X60 Pro ini adalah salah satunya. Bentuknya lebih memanjang dibandingkan melebar, ditambah lagi pinggirannya juga dibuat melengkung. Jadi buat tangan kalian yang berukuran kecil, handphone ini bisa dipegang dengan cukup nyaman menggunakan satu tangan. Back covernya menggunakan bahan kaca buram dengan finishing satin yang bikin teksturnya itu terasa halus dan gak licin. Dan untuk frame sampingnya menggunakan aluminium. Terus handphone ini juga punya dimensi yang tipis di 7,69 mm untuk varian warna shimmer blue unit yang kita review ini. Untuk bobotnya juga termasuk dalam kategori ringan, yaitu sebesar 179 gram. Sedikit unik pada bagian desain tombol powernya, dimana dia punya tekstur bergerigi halus. Mungkin ini dibuat agar kita bisa bedain tombol power dan tombol volume yang ada di bagian atasnya. Kemudian terdapat lubang mikrofon, sekaligus ada tulisan profesional fotografi yang berada di atas handphone ini. Dan di bagian bawah ada speaker, port USB Type-C, dan slot kartu yang bisa nampung 2 kartu nano SIM. Gak ada ruang buat memori eksternal. Terus sistem audio di Vivo X60 Pro ini juga memakai satu sumber suara aja, yang artinya sistem audionya masih mono, belum stereo. Walaupun suara satu speakernya udah lumayan kencang dan nyaring, tapi tetap aja lebih bagus kalau punya 2 stereo speaker kayak flagship yang lainnya. Handphone ini juga nggak didukung dengan wireless charging dan nggak punya IP rating, jadi nggak ada jaminan untuk tahan terhadap air dan debu. Dan untuk kualitas dari audionya kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, lanjut ke bagian layarnya. Di bagian atas depan layar handphone ini terdapat satu pansel yang berfungsi untuk kamera depannya, sekaligus untuk sensor fast unlock. Dimana untuk membuka handphone ini kita disajikan dengan beberapa fitur seperti fast unlock dan juga in-display fingerprint, yang kecepatannya itu sangat cepat sekali. Disentuh bentar aja itu udah langsung kebuka. Layarnya sendiri punya ukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD Plus bertipe AMOLED, yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 6 untuk kaca depan dan belakangnya, serta memiliki refresh rate maksimal di 120Hz dan respon rate di 240Hz, serta support video XDR10+ yang buat nambah pengalaman bermain game yang semakin menyenangkan, serta bikin scrolling media sosial juga terasa smooth. Selain warna dan kemulusan gerakan yang manjait mata, bentuk kaca melengkung di kanan dan kiri yang dikasih nama 3D Curve Ultra O-Screen buat handphone ini lebih berasa kelas premiumnya. Fitur lainnya kalau mau screen layar cukup kayak gini aja. Vivo X60 Pro juga punya NFC multifungsi yang gak hanya bisa dipakai buat cek e-money ataupun top up saldo, tapi juga bisa dipakai buat duplikat kartu akses seperti untuk kartu akses gedung, kartu akses apartemen, ataupun kartu akses rumah kita. Gak hanya didukung dengan desain dan layar yang memanjakan mata, Vivo X60 Pro hadir dengan mengusung chipset Snapdragon 870 dengan fabrikasi 7 nanometernya, yang dipercaya memiliki performa lebih baik 10% dibandingkan dengan Snapdragon 865, dan memiliki konfigurasi RAM 12GB plus extended RAM 4GB. Jadi bikin kinerja handphone ini makin lancar kalau dibuat multitasking, dan anti-lag kalau buat jalanin game-game berat dan aplikasi lainnya. Ditambah dengan memori internalnya sebesar 256GB yang cukup besar buat nyimpan file dan foto-foto kita. Menjalankan Vantage OS versi 11.1 berbasis Android 11, dan Vivo X60 Pro ini dilengkapi dengan modem X55 5G, yang artinya kalau jaringan di Indonesia sudah ready 5G, handphone ini juga sudah support. Jadi nggak heran jika Vivo X60 Pro mampu memberikan kinerja yang super mulus untuk berbagai kebutuhan termasuk gaming. Dengan performa yang menjanjikan, tentu aja handphone ini sangat cocok buat main game. Dijalankan dengan game
game-game berat seperti Genshin Impact, performanya sangat lancar bahkan dengan settingan tertinggi di 60 fps. Frame rate-nya yang kita dapatkan juga bisa stabil di 60 fps. Tapi beberapa kali frame drop ke 40-45 fps. Itu pun di bagian yang agak berat, misalnya kalau lagi rame musuhnya. Tapi untuk suhunya nggak terlalu lebay panasnya, wajar aja sih bagi aku. Padahal udah dimainin sekitar sejam lebih. Terus kalau dibawa main game lain seperti PUBG Mobile, Vivo X60 Pro ini bisa jalanin dengan sangat lancar di grafik XDR Extreme dengan 60 fps. Jadi untuk urusan gaming nggak usah diragukan lagi deh untuk performa dari Vivo X60 Pro ini. Sedangkan untuk baterainya, handphone ini memiliki kapasitas 4200 mAh dengan teknologi Vivo Flash Charge 2.0 yang bisa ngisi daya dengan output 33 Watt. Pengisiannya juga termasuk cepat dari 0 hingga 100%, cuma butuh waktu 1 jam dalam keadaan mati. Untuk pemakaian aku pribadi, bisa dibilang Vivo X60 Pro ini bisa dibilang awet. Bisa bertahan seharian, pemakaian dari pagi di 100% hingga di malam hari di jam 10 malam menyisakan 20% baterainya dengan pemakaian YouTube, media sosial, dan sedikit gaming. Jadi dari segi kapasitas baterainya, Vivo X60 Pro masih sangat bisa diandalin. Untuk performa kameranya, perusahaan asal Tiongkok ini untuk pertama kali menggandeng Zeiss yang merupakan perusahaan optik asal Jerman yang sangat terkenal terutama dalam dunia fotografi. Jadi buat kalian gak usah diragukan lagi bagaimana kualitas dan performa dari kamera Vivo X60 Pro ini. Vivo X60 Pro ini membawa 3 buah setup kamera belakang dan 1 buah kamera depan. Untuk teknologi Zeiss kamera sistemnya bisa kita temukan pada lensa utamanya yang berada di belakang handphone ini, yaitu dengan konfigurasi 48 megapiksel dan didukung dengan gimbal stabilization 2.0. Dan yang terakhir, kamera super wide angle sekaligus untuk kamera super mikro dengan 13 megapiksel. Untuk kamera belakang bisa merekam dengan kualitas hingga resolusi 4K 60 fps, namun untuk fitur super stabilization-nya hanya bisa merekam di resolusi Full HD 60 fps, yang tentunya bisa buat hasil video kita jadi super stabil. Lanjut ke kamera depannya, di mana Vivo X60 Pro ini dibekali dengan kamera yang beresolusi 32 megapiksel dan juga bisa merekam video hingga kualitas Full HD 60 fps. Kemudian untuk foto malamnya, handphone ini punya fitur Extreme Night Vision 2.0 yang hasilnya bisa buat gambar jadi lebih bagus bahkan ketika kita ambil gambar dalam keadaan gelap. Dan untuk fitur kamera lainnya, salah satunya kita juga bisa ambil foto bulan ataupun foto bintang menggunakan fitur yang terdapat pada handphone ini. Untuk hasil-hasil fotonya, Vivo X60 Pro ini bisa hasilin gambar yang natural dan detail gambar yang sangat bagus. Warna gambarnya bisa sesuai dengan mata yang kita lihat, dengan menghasilkan gambar yang lebih tajam dan nyata seperti layaknya kamera profesional. Untuk hasil-hasil videonya kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman dari kamera depan Vivo X60 Pro, dimana dia bisa merekam hingga resolusi Full HD di 60 fps. Oke, untuk dynamic range-nya ini sangat bagus, dilihat dari awan-awan di sini. Terus juga warnanya juga natural. Apalagi ya yang mau di-review dari kameranya? Oke. Oh iya, untuk audionya di sini ada noise reduction. Ini aktif enggak ya? Coba kita cek dulu. Oke, ini dinonaktifkan ya. Yang tadi tuh aktif ya. Jadi suaranya itu kayak ada noise-nya ya, ada anginnya ya kalau yang sekarang ini. Terus kalau misalnya aku aktifkan lagi, suara aku akan sedikit apa ya, mengecil dan noise anginnya itu akan berkurang. Dan sekarang ini aku belum bisa lihat sih hasilnya. Kira-kira bagaimana untuk hasil dari audionya dan hasil kameranya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekarang untuk kamera belakangnya, dimana dia bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Namun di sini kita cobain untuk resolusi 1080-nya aja di 60 fps Full HD. Kita mau nyobain super stabilisasinya. Nih kalian bisa lihat nih, kita sedang apa? Memakai fitur super stabilization. Oke, kita tes untuk lari ya. Ini kita lari. Aku sedang lari. Oke, coba aku balikin dulu kameranya. Ini bukan dibalikin sih, tapi handphonenya yang diputar balik. Kita coba lari. Oke, kayak gitu. Gimana nih menurut kalian untuk stabilisasinya? Untuk dynamic range-nya juga sangat baik di kamera ini. Tuh, kelihatan awannya. Terus warna-warnanya juga sangat bagus, stabilisasinya sangat baik sekali.
Oke, gimana nih menurut kalian? Kalian tulis di kolom komentar ya untuk hasil-hasil dan kualitasnya. Oke, sekarang ini kita cobain kamera di resolusi 4K nya, dimana untuk stabilisasinya ini nggak aktif. Oke ya, kita tes lari. Oke, udah kelihatan stabilisasinya kacau, goyangannya itu hancur. Oke, ini jalan aja kayak gini loh, jalan aja nah. Oke, terus yang sedikit jadi catatan juga untuk autofokusnya di sini sangat kurang. Dia kayak sangat kurang lah, dia tuh kan nggak terlalu cepat fokusnya. Kecuali kalau kita tekan di layar untuk ambil fokusnya. Tuh. Dia untuk kembali lagi untuk ke objek itu sangat lambat responnya. Makanya di video sebelumnya yang tadi kita tes lari-lari, untuk yang di apa namanya di yang stabilisasi tadi itu kan muka aku agak blur ya. Nah disitulah makanya kekurangannya itu aja sih. Kalau misalnya ngambil video ini agak sedikit sulit untuk mengambil fokusnya. Oke, jadi segini dulu videonya. Singkat kata, Vivo X60 Pro ini layak kalian beli di tahun 2021 ini. Menurut kalian gimana? Dan jangan lupa tulis di kolom komentar fitur apa yang kalian suka dari handphone ini. Berdasarkan pengalaman aku pakai Vivo X60 Pro ini selama seminggu, aku bisa bilang kalau kalian punya dana 10 juta untuk beli sebuah handphone flagship, maka Vivo X60 Pro ini termasuk salah satu yang aku rekomendasikan. Dari segi performa, handphone ini bisa menjalankan game-game berat dengan lancar. Dan dari segi kameranya, punya teknologi Gimbal Stabilization 2.0 yang bikin hasil rekaman video kita jadi super stabil. Apalagi untuk kameranya bekerja sama dengan pihak Zeiss. Jadi buat kalian nggak usah diragukan lagi bagaimana hasil kualitas dan performa dari kamera Vivo X60 Pro ini. Dan untuk sedikit catatan yang perlu kalian pertimbangkan kalau mau beli handphone ini, yaitu Vivo X60 Pro nggak punya IP rating. Jadi nggak ada jaminan handphone ini tahan terhadap air dan debu. Nggak punya lubang audio jack 3,5 mm. Sistem audionya juga masih mono speaker, nggak kayak flagship lainnya yang punya 2 stereo speaker. Dan nggak tersedia slot micro SD card. Jadi buat kalian yang merasa memori internal 256 GB nya masih kurang, berarti handphone ini bukan pilihan yang tepat untuk kalian beli. Terakhir, dia nggak punya fitur wireless charging, dimana flagship yang lainnya berlomba-lomba buat ningkatin kecepatan ngecasnya menggunakan wireless. Bahkan katanya iPhone 13 saja yang sebentar lagi mau rilis, dia nggak punya port USB chargingnya. Jadi Apple maksa kita buat beli produk MagSafe-nya. Lah, kok jadi ngomongin iPhone ya? Itu aja sih catatan-catatan kecil yang buat kita mikir lagi untuk beli handphone ini atau enggak. Oke, jadi segini dulu videonya. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di next video. Bye. iPhone 13 kapan ya rilis?